Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pagi ini kita melanjutkan, silakan. 3 tahun lamanya orang tinggal aman dengan tidak ada perang antara Aram dan Israel. Pada tahun yang ketiga pergilah Yosafat Raja Yehuda kepada Raja Israel. Berkatalah Raja Israel kepada pegawai-pegawainya, tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita, tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebut dari tangan Raja Negeri Aram? Lalu katanya kepada Yosafat, maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramot Gilead? Jawab Yosafat kepada Raja Israel, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan. Tapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk? Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan, tetapi aku membenci dia sebab tidak pernah ia menubuat yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla, kata Yosafat. Janganlah raja berkata demikian. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, jemputlah Mika bin Yimla dengan segera. Sementara Raja Israel dan Yosafat, Raja Yehuda, duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria, sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Sedekia bin Kenaana membuat lalu berkata, beginilah firman Tuhan, engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Nabi itu bernubuat yang katanya, Ramot Gilead dan Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tuhan yang pergi memanggil Mika itu kata-katanya, ketahuilah nabi-nabi itu sudah sepakat melakukan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang pada mereka dan meramalkan yang baik. Tetapi mereka menjawab, demikian yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, dan kukatakan. Setelah itu sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau kami membatalkan? Jawab kepadanya, dan Aram beruntung, sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau supaya engkau mengatakan lain kebenaran firman Tuhan. Lalu jawabnya, telah ku seluruh Israel bercerai di gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka tidak punya masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, bukan aku katakan kepada tidak pernah ia menubuhkan yang baik tentang aku, melainkan hanya kata Mika. Itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan katanya, dan tentara surga berdiri di sebelah kanannya dan di sebelah. Siapakah yang akan membujuk Ahab maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka orang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu, sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Sesudah itu tampillah Sedekia bin Kenaana, ditamparnya lah pipi Mika, berkata, mana boleh roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu? Tetapi Mika menjawab, sesungguhnya engkau akan melihat
pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri. Berkatalah Raja Israel, tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon, penguasa kota, dan kepada Yoas, anak raja, dan katakan, beginilah titah raja, masukkan orang ini ke dalam penjara, dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit, sampai aku pulang dengan selamat. Tetapi jawab Mika, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaraanku. Lalu disambungnya, dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian. Sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat, Raja Yehuda, ke Ramot Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat, aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu. Lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian masuk ke pertempuran. Adapun Raja Negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya, 32 orang banyaknya demikian. Janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu pasti Raja Israel. Lalu majulah mereka untuk menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju sirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka. Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan raja tetap ditopang berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu, sampai ia mati pada waktu petang. Darahnya mengalir dari lukanya ke dalam palung kereta. Kira-kira pada waktu matahari terbenam, terdengarlah teriakan di sepanjang barisan tentara itu, masing-masing ke kotanya, masing-masing ke negerinya. Raja sudah mati. Maka pulanglah mereka ke Samaria, lalu mereka menguburkan raja di Samaria. Ketika kereta itu dicuci di tepi telaga Samaria, maka darah raja dijilat anjing. Sedang perempuan-perempuan sundal mandi di tempat itu sesuai dengan firman Tuhan yang telah diucapkannya. Selebihnya dari riwayat Ahab dan segala yang dilakukannya, serta istana gading dan segala kota yang didirikannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Demikianlah Ahab mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Ahazia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yosafat anak Asa menjadi raja atas Yehuda dalam tahun keempat zaman Ahab, Raja Israel. Yosafat berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Azubah, anak Silhi. Ia hidup mengikuti jejak Asa, ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Orang masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Dan Yosafat hidup dalam damai dengan Raja Israel. Selebihnya dari Yosafat dan kepahlawanan yang dilakukannya dan bagaimana ia berperang, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Dan sisa pelacuran bakti yang masih tinggal dalam zaman Asa ayahnya dihapuskannya dari negeri itu. Tidak ada raja di Edom, karena itu yang menjadi raja ialah seorang kepala daerah. Yosafat membuat kapal-kapal Tarsis untuk pergi ke Ofir mengambil emas. Tetapi kapal-kapal itu tidak jadi pergi ke sana, sebab kapal-kapal itu pecah di Esion Geber. Pada waktu itu Ahazia anak Ahab berkata kepada Yosafat, baiklah anak buahku pergi bersama-sama anak buahmu dengan kapal-kapal itu. Tetapi Yosafat tidak. Kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikubur samping nenek moyangnya di kota Daud kata leluhurnya. Maka Yoram anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ahazia anak Ahab menjadi raja atas Israel di Samaria, dan dalam tahun 17 zaman Yosafat Raja Yehuda, dan ia memerintah atas Israel 2 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan hidup menurut kelakuan ayahnya dan ibunya, dan Yerobeam bin Nebat yang telah mengakibatkan orang Israel berdosa. Ia beribadah pada Baal dan sujud menyembah padanya, dan dengan demikian ia melakukan sakit hati Tuhan Allah Israel, tepat seperti yang dilakukan ayahnya.
Ya, terima kasih. 1 Raja-Raja 22 ini menjadi bagian akhir ya dari 1 Raja-Raja. Besok akan disambung di 2 Raja-Raja. Sebenarnya 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja itu satu kitab. Mungkin karena terlalu panjang jadi dibagi menjadi 2. Di dalam kisah pasal ini menceritakan tentang bagaimana Yosafat ini berkolaborasi dengan Ahab gitu. Jadi Yosafat mengunjungi Ahab. Apa hubungannya Yosafat dengan Ahab? Jadi Yosafat punya anak dan Ahab punya anak, mereka menikah. Jadi ini besan gitu. Jadi mungkin kunjungan besan. Tapi selain kunjungan ini antar besan, juga Yosafat punya kepentingan. Dia berharap Ahab ini akan bantu dalam armada lautnya, yaitu pembuatan kapal-kapal. Gitu. Sampai di sana Ahab mengajak Yosafat untuk menyerang Ramot Gilead. Jadi di sini ada 3 tahun lamanya mereka tidak perang karena sudah berperjanjian antara Aram dan Israel. Apa perjanjiannya? Dengan catatan bahwa Ramot Gilead akan diserahkan kepada Ahab. Tapi sampai waktu ini ternyata tidak diserahkan. Maka Ahab mengambil inisiatif untuk merebut kembali Ramot Gilead, tentunya dengan satu peperangan. Nah, di dalam peperangan itu dia mencoba untuk mengajak kepada Yosafat, ya, diminta untuk membantu, gitu ya, membantu dalam peperangan ini. Yosafat sebagai orang yang bijak, ini ada orang yang berkebalikan ya. Jadi Ahab ini jauh dari Tuhan, Yosafat ini seorang raja yang hebat, dia panglima yang hebat dan dia bergantung pada Tuhan. Maka ketika Yosafat diminta diajak perang, ya pertimbangannya langsung aja, minta dulu nasihat kepada firman Tuhan. Ahab agak malas-malas gitu tanya ya, karena apa? Karena di pasal yang lalu Ahab sudah berbuat dosa yang cukup parah. Bagaimana dia membunuh Nabot, ini bukan hal yang gampang. Dia tahu hubungan dengan Tuhan benar-benar jauh, tapi tidak ada pertobatan. Sehingga kalau dia minta pada Tuhan, mesti jawabannya tidak mengenakan. Maka dia putuskan tidak tanya Tuhan, tapi minta tolongnya kepada Yosafat yang sebagai panglima yang hebat. Tapi karena Yosafatnya minta, ya akhirnya dia kumpulkan nabi-nabi. Ada 400 nabi. 400 nabi ini sepakat mengatakan majulah, peranglah, ya, pasti menang. Tapi ya sebagai orang yang dekat dengan Allah, ini Yosafat cukup peka juga. Sudah 400 orang, dia masih bertanya lagi, masih adakah yang lain? Ini menarik ya. Jadi ada kepekaan dia. Kalau dia merasa tidak puas dengan jawaban itu, maka dia minta, apakah ada nabi yang lain? Dijawab oleh Ahab, ada. Tapi orang ini paling menjengkelkan karena nasihatnya selalu memojokkan dia, gitu ya. Tapi karena kembali si Yosafat yang minta, maka dipanggillah Mika ya. Akhirnya Mika datang, dan berbeda dengan yang nabi-nabi 400 tadi. Mika di awalnya juga dia melakukan, oke silakan maju perang, tapi dalam nada yang mungkin agak sedikit tidak enak didengar gitu ya, sehingga si Ahabnya langsung nangkep, wah ini nggak enak nih jawabannya, suruh majunya kok dengan nada seperti itu. Maka akhirnya dia sudah menebak, dari dulu kamu mesti seperti itu. Dan mereka jelaskan bahwa sebenarnya mereka tidak boleh maju perang, karena kalau nekat perang mereka akan hancur. Jadi ayat 19 sampai 23 ini menjelaskan bahwa sebenarnya ke 400 nabi yang mengatakan silakan berangkat tadi itu ada rekayasa dari Allah, karena memang Allah sudah berniat untuk memberikan hukuman kepada Ahab. Bagaimana caranya ya?
Dan akhirnya 400 orang ini dibujuk ya untuk mengatakan silahkan maju perang ya, dan ya akhirnya mereka maju perang. Sementara Nabi Mika ini langsung dihukum ya, karena raja itu berkuasa. Kita perlu melihat bahwa konsep raja di kerajaan Israel dan konsep raja di kerajaan sekarang itu berbeda. Kalau kerajaan sekarang mestinya punya tim bawahan atau mungkin ada yang punya orang-orang pandai yang menjadi pertimbangan-pertimbangan. Jadi tidak bisa raja memutuskan semuanya sendiri. Kadang ada perdana menteri dan mereka semua jadi pertimbangan. Jadi keputusannya tidak langsung dari raja. Tapi kalau kerajaan di Israel waktu itu, jadi kerajaannya itu konsepnya ya otoritas di tangan satu orang. Jadi kalau rajanya mati ya sudah selesailah kerajaan itu. Penggantinya nanti akan mulai. Ya. Maka begitu Mika ini berbuat yang nggak benar, tidak ada pengadilan, tidak ada apa, ya titah raja langsung ya. Sudah hukum dia, masukkan penjara. Jadi singkatnya akhirnya Mika di penjara. 29-38 peperangan akhirnya terjadi. Disinilah kita bisa melihat otoritas Allah atas kehidupan manusia. Jadi si Yosafat mencoba untuk mereka-reka bagaimana di dalam peperangan dia pakai pakaian prajurit biasa, sementara Yosafat disuruh memakai pakaian panglima ya. Jadi dia punya pikiran secara manusia gitu ya. Pikirannya adalah nanti mesti yang diserang adalah panglimanya dulu ya, rajanya dulu. Maka dia lakukan seperti itu. Nah, saat itulah dia menjadi seorang yang ateis praktis gitu ya. Sepertinya kok Allah kok tidak ada. Jadi dia berrekayasa dengan pikirannya sendiri. Dan benar ketika terjadi peperangan, raja dari Aram sudah berpesan pada prajuritnya, perangnya tidak usah terlalu bertele-tele, jadi cari saja rajanya, cari saja panglima ya, rajanya ini pokoknya kejar rajanya, selesailah perangnya. Dan benar, jadi mereka yang dikejar adalah yang berpakaian raja ya, yaitu Yosafat. Jadi Yosafat sudah hampir saja dibunuh, dia teriak dan akhirnya mereka sadar bahwa itu bukan raja. Akhirnya mereka melepaskan Yosafat, tidak jadi dibunuh. Ada seorang prajurit yang dengan santainya dia melepas panah asal-asalan. Ternyata panah ini mengenai baju sirahnya, di sela-sela baju sirahnya si Ahab ya. Sehingga akhirnya bisa nancap ke tubuhnya, dan itulah nanti yang akan membawa Ahab ke dalam kematian karena darah akan banyak yang keluar. Kemudian di ayat 39 sampai 52, nah kita melihat bagaimana Yosafat dan Ahazia berikutnya. Jadi Yosafat cukup lama di dalam memimpin, kemudian nanti Ahabnya diganti Ahazia, tapi tidak lama, karena memang di raja-raja ini kalau di rata-rata sebenarnya masing-masing raja yang baik itu memimpinnya 33 tahun, tapi raja yang jahat itu memimpinnya 11 tahun. Jadi Allah sudah mengatur demikian, raja jahat tidak berpemimpin lama-lama. Dan ya di Yosafat dan Ahazia kita bisa melihat. Nah, ini catatan aja akibat kolaborasi dengan raja yang jahat. Nah, ini Yosafat sebenarnya rugi gitu ya. Yang pertama dia kan ditipu ya, diakali suruh pakai baju ini gitu. Yang kedua, anaknya Yoram itu akhirnya menjadi jahat ya, dan cucunya juga menjadi jahat. Jadi sudah diingatkan di dalam Alkitab ya, kebiasaan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik gitu ya. Karena dia bergaul dengan Ahab yang jahat, maka dia sendiri juga jahat, dalam artian kenapa dia membiarkan Mika di penjara, dia tidak reaksi ya. Kemudian juga anaknya jadi jahat, cucunya juga jadi jahat. Apa yang bisa kita lihat dari pasal ini, amanat teksnya adalah ya, jangan berkolaborasi dengan orang yang jahat, jangan bergaul dengan orang yang jahat.
Yang kedua, manusia bisa mereka-reka, tapi Allah yang menentukan jalannya. Bagaimana manusia berdosa tidak bisa lari dari hukuman Allah. Ahab tidak bisa lari dari hukumannya, meskipun dia bersembunyi, Tuhan tidak kurang acara ya, untuk memberikan hukuman. Yang kedua, kita bisa melihat orang benar berada dalam perlindungan Allah. Bagaimana si Yosafat yang direkayasa untuk terbunuh, tetapi ya ada Allah yang melindunginya sehingga dia diselamatkan. Aplikasi praktisnya, apakah saya dan saudara selama ini menjaga diri dari pergaulan atau kolaborasi ya dengan yang buruk? Apakah saya dan saudara selama ini hidup di dalam kebenaran? Kiranya renungan pagi ini kita untuk senantiasa mendahulukan, mengutamakan kebenaran ya, dan tidak berkolaborasi dengan yang jahat. Tuhan memberkati. Jadi mari kita merespon firman Tuhan. Kita mau senantiasa mengandalkan Tuhan, mencari kehendak Tuhan dan hidup taat, bukan berkolaborasi dengan yang jahat. Allah Roh Kudus memberkati. yang jahat, kita mau hidup taat pada pimpinan Roh Kudus. Bapa dalam surga, kami berada di kami senantiasa mencari kehendak Tuhan dalam bersikap, bertindak dan hidup dalam kebenaran, walau hidup